Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Kulla mahalla hilalun wa abda. Allahu Akbar. Kullama sama saimun wa aftar. Allahu Akbar. Kullama at'ama al-qani'ul mu'tar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassar wa waffahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'id ya'udu 'alayhim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Ahmaduhu subhanahu huwal mustahiqqu an yuhmada wa yushkar. وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Khaliquna, kepada Tuhan kita, kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan berbagai macam fasilitas hidup. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan buat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada beliau karena beliau adalah manusia yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Karena dengan jasa beliau kita bisa mengenal Allah. Dengan jasa beliau kita bisa mengenal Islam ini. Karena dengan jasa beliau kita bisa menempuh jalan yang lurus, jalan yang insya Allah mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa khatib menyampaikan wasiat takwa. Mari kita semuanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sebenarnya, ketakwaan yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Di atas bumi Allah. Kita datang dan berkumpul diiringi gema takbir yang bertalu-talu, menghentakkan jiwa dan nurani. Kita datang berkumpul diiringi tasbih semesta alam yang mengharu biru pada kalbu. Ketika lisan bergetar dalam zikir, menyatu dalam hembusan angin dan gerak dedaunan, maka menyatulah jiwa kita yang bersimpuh sujud
di hadapan kemahakuasaan ilahi yang tiada berbatas, seraya terus meminta dan memelas akan kasih sayangnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan tahun 1442 Hijriah telah berlalu. Malam-malamnya yang syahdu tak ada mungkin diputar kembali. Namun hari ini kita berharap, kita berdoa, semoga kita telah memetik buahnya. Dan hari ini kita menjadi alumni Madrasah Ramadan dengan takwa yang bersemayam di dada, yang bias dan semburat cahayanya menyinari akhlak kita, yang panasnya membarakan semangat perjuangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini ada dua perasaan yang menyelimuti kalbu setiap mukmin, perasaan bahagia dan perasaan sedih. Di satu sisi kita bahagia karena kita telah menunaikan tugas yang mulia. Kita bahagia karena kita memenangkan perjuangan berat melawan hawa nafsu. Kita bahagia karena kita telah menahan lapar karena Allah, menahan dahaga karena Allah, menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah. Dan kebahagiaan itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Allah berjanji, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hayatan thayyibah, memberikan kehidupan yang baik. Makna hayatan thayyibah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, as-sa'adah, kebahagiaan. Maka ketika kita melakukan ketaatan, kita bahagia. Ketika kita selesai melakukan ketaatan, kita bahagia. Namun di saat bersamaan kita bersedih karena berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang kita rindukan kedatangannya. Aku melihat Ramadan, lalu kusapa, ia hendak kemana engkau? Dengan lembut Ramadan menjawab, aku harus pergi, mungkin jauh dan sangat lama. Tolong sampaikan pesan saya kepada orang yang beriman. Syawal telah tiba, maka ajaklah sabar untuk menemani hari-harimu. Pakailah istiqamah saat dia kelelahan dalam perjalanan takwamu. Bersandarlah kepada tawadu saat kesombongan menyerangmu. Mintalah nasihat Al-Quran dan Sunnah di dalam setiap menghadapi masalah. Sampaikan salam dan terima kasihku untuk orang yang beriman, karena telah menyambutku dengan sukacita dan melepaskan kepergianku dengan derai air mata. Kelak akan kusambut dia di sorga, di pintu Ar-Rayyan. Selamat meraih pahala terbaik, selamat berpisah, semoga jumpa di tahun yang akan datang. Demikianlah seolah-olah Ramadan menyampaikan pesan kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini banyak manusia berbicara kemenangan, dan persepsi manusia tentang kemenangan berbeda-beda. Tergantung sebagai apa statusnya. Seorang murid merasa jadi pemenang pada saat dia juara kelas. Seorang petinju merasa menang pada saat dia bisa merobohkan lawannya. Seorang politikus merasa menang pada saat dia mampu mendapatkan jabatan. Seorang pekerja merasa menang apabila dia mendapatkan tender dan mendapatkan gaji yang besar. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang dipahami oleh banyak manusia itu adalah kemenangan yang semu. Itu adalah kemenangan yang menipu.
Itu adalah kemenangan dunia. Itu adalah kemenangan yang sementara. Ketahuilah, kemenangan hakiki, kemenangan sejati adalah pada saat kita bisa menapakkan kaki kita di surganya Allah. Pada saat kita dijauhkan daripada api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dirinya dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan hakiki, kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah pada saat kita mendapatkan kenikmatan yang abadi di dalam surganya Allah. Kemenangan sejati adalah pada saat kita nanti pada hari kiamat bisa melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Ketika nanti kita melihat wajah Allah, yang mungkin barangkali hari ini kita merindukan. Setiap hari kita menghadap kepadanya, kita tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan wajahnya. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kenikmatan melihat wajah Allah mengalahkan kenikmatan yang ada di sorga. Ketika penduduk sorga asyik menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di sorga, asyik dengan bidadari, asyik dengan buah-buahan, asyik dengan tempat yang indah dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan wajahnya. Maka ketika itu orang-orang penghuni sorga meninggalkan kenikmatan-kenikmatan sorga, kemudian dia melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, kemenangan yang hakiki, yang sejati, yang tentunya kita cari di dalam kehidupan ini. Kemenangan yang sejati adalah tatkala kita bisa memboyong keluarga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penentuan kemenangan sejati bukan di dunia. Bukan berarti kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan ibadah demi ibadah di bulan Ramadan, kita sudah dikatakan pemenang sejati. Tidak. Pemenang sejati itu nanti di akhirat. Penentuannya di akhirat. Seandainya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita betul-betul menjadi pemenang yang sejati. Dan untuk menjadi pemenang sejati, ada proses, ada langkah yang tentunya perlu kita lakukan, ada syarat-syarat yang tentunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nur ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada 3 syarat yang tentunya perlu kita lakukan ketika kita ingin menjadi pemenang sejati, ketika kita ingin menjadi pemenang yang hakiki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita syarat kemenangan menjadi pemenang sejati ada 3. Yang pertama, bagaimana kita mentaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada Allah,
Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersifat mutlak. Dimanapun kita berada, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan saja kita berada di masjid, bukan saja kita berada di majelis ilmu, tetapi di mana saja kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya tidak mengenal waktu. Kapanpun kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya bukan di bulan Ramadan saja, tetapi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya kapanpun. Di luar Ramadan pun kita juga taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatannya tidak bergantung pada musim. Ketaatannya tidak bergantung kepada waktu. Bukan saja di bulan Ramadan dia taat kepada Allah, bukan saja di bulan Ramadan dia berpuasa, bukan saja di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran, bukan saja di bulan Ramadan dia membantu orang lain. Akan tetapi seorang pemenang sejati, bagaimana ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dia langgengkan meskipun Ramadan telah pergi, meskipun Ramadan telah meninggalkannya, akan tetapi dia tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya sampai kematian itu datang. Maka jangan kita menjadi orang yang Ramadhaniyun, yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Ketika Ramadan pergi, ketaatannya juga pergi. Kita melihat dari waktu ke waktu. Pada saat datang bulan Ramadan, Masya Allah, orang beribadah bersemangat, masjid dimakmurkan. Akan tetapi kita lihat, selesai bulan Ramadan, masjid sudah mulai ditinggalkan oleh jamaahnya. Inilah pemandangan yang kita lihat dari waktu ke waktu. Di sini kita melihat bagaimana mereka memilah dan memilih ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah di setiap kondisi, bagaimanapun kondisi kita, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, kita tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf lahir dan batin, berapa banyak kita melihat kaum muslimin yang hanya taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya ketika dalam kondisi kesulitan, ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi bencana. Berapa banyak orang ketika dalam kondisi normal, dalam kondisi lapang, mereka tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika datang musibah, ketika datang bencana, mereka baru taat kepada Allah dan Rasulnya. Barulah mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah. Ini yang banyak kita lihat. Ketika ada musibah, bencana, Allah, 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 nama Allah diagungkan, nama Allah disebut. Tapi bila mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi, mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begini cara beribadah kita, cara taat kita kepada Allah dan Rasulnya, tidak jauh beda kita dengan orang jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana orang jahiliyah ketika mereka فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ingatlah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika mereka berada di atas kapal terombang-ambing dengan ombak yang begitu besar, mereka membutuhkan bantuan. Ketika itu mereka da'awullah, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang seikhlas-ikhlasnya. Falamma najahum ilal bar, tatkala mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali melupakan Allah, mereka kembali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang yang menang, yang sejati, bagaimana dia mengingat Allah, bagaimana dia taat kepada Allah dan Rasulnya dalam kondisi apapun. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka bisyiddah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, kalau kita ingin menjadi pemenang yang sejati, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshallah. Bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah merupakan syarat keimanan. Seandainya kita mengaku orang yang beriman, maka tentunya ada di dalam hati kita rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Orang yang beriman, pemenang sejati, mereka tidak takut dengan celaan orang. Tidak peduli bagi mereka orang mencacinya, tidak peduli bagi mereka orang menghinanya, karena dia melakukan ketaatan kepada Allah, karena dia menjalankan sunnahnya Nabi SAW. Kita melihat dalam kehidupan ini, ketika kita istiqamah, ketika kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, banyak hinaan, banyak celaan yang datang kepada kita, maka pemenang sejati tidak menghiraukan celaan-celaan mereka. Tidak penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka, yang penting bagi pemenang itu adalah bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, orang yang senantiasa hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang menjadikan orang beriman termotivasi melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan, begitu banyak ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Kita berpuasa, kita melaksanakan qiyam Ramadan, kita membayarkan zakat. Kenapa semua itu kita lakukan? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati ini ada rasa khasyah, dan rasa khasyah itu datang bukan begitu saja, akan tetapi dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka mengenal Allah. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki khasyah di dalam hati, bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal rububiyah Allah, kita mengenal uluhiyah Allah, kita mengenal asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, maka akan hadir rasa khasyah di dalam hati ini. Kalau kita tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah mengenal agama ini, maka jangan harap rasa khasyah itu akan datang di dalam hati kita. Khasyah itu adalah pemberian Allah. Allah titipkan kepada orang yang mengenalnya, yang mengenal Rasulnya, yang mengenal agamanya. Maka oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, bagaimana rasa khasyah itu terus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang akan membentengi kita dari segala dosa dan maksiat. Kenapa kita tidak mau melakukan dosa dan maksiat? Karena kita takut kepada Allah. Kenapa kita tidak mau mencuri? Karena kita takut kepada Allah. Kenapa kita tidak mau selingkuh? Karena kita takut kepada Allah. Seandainya rasa khasyah itu dihadirkan, maka insya Allah kita menjadi orang yang baik, orang yang benar. Ketika seorang suami menghadirkan rasa khasyah di dalam hatinya, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya perselingkuhan. Kenapa para suami berselingkuh? Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut sama istrinya.
Ketika istrinya ada, dia tak mau. Tapi bila mana istrinya tidak ada, dia lakukan. Karena ketakutannya pada istrinya saja. Seandainya seorang istri menghadirkan rasa khasyat di dalam hatinya, maka tidak ada istri yang membangkang kepada suaminya. Kita melihat berapa banyak suami ditelantarkan oleh istrinya, tidak diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya karena dia tidak memiliki rasa khasyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang anak memiliki rasa khasyat di dalam hatinya, maka tidak akan pernah dia durhaka kepada orang tuanya. Seandainya orang tua menghadirkan rasa khasyat di dalam hatinya, maka tidak akan pernah orang tua melantarkan anaknya. Banyak hari ini kita melihat, kita mendengar cerita para orang tua melantarkan anaknya, tidak mendidik anaknya, membiarkan anaknya begitu saja. Anaknya asik main game, orang tuanya asik dengan kesibukannya masing-masing. Kalau orang tua khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan menelantarkan anaknya. Kalau seandainya rasa khasyah ini dihadirkan di dalam hati rakyat, maka dia tidak akan membangkang kepada pemimpinnya. Begitu juga sebaliknya, pemimpin yang memiliki rasa khasyah, maka tidak akan pernah menzalimi rakyatnya. Inilah pentingnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ketakwaan itu bukan di bibir, bukan di mulut saja, tapi ketakwaan itu adalah puncak dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu adalah bukti dari keimanan kita. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rukun iman yang lainnya. Maka kita buktikan dengan amal zahiriyah, amal yang nampak. Orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali-Imran ayat 133. Wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaiza, kemudian dia saling memaafkan. Wal kadhiminal ghaiza, dan mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka saling memaafkan. Itulah orang yang bertakwa, orang yang mampu membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata iman bukan di hati saja, ternyata iman bukan di lisan saja, akan tetapi bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman setiap selesai melakukan ibadah tidak lupa mengaitkan dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah yang kita lakukan, ketaatan apa saja yang kita lakukan, jangan sampai kita lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita orang biasa, para nabi dan para rasul saja, orang-orang yang tentunya ketakwaannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau selesai membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah, itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang mereka lakukan.
Tidak ada satupun orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya diterima. Tidak ada satupun kita yang sempurna di dalam ibadahnya. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah demi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah siam kita dan ibadah qiyam kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan khidmat, dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Allahumma alaika bil yahud al-mu'tadin alladhina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al ad-da'irata 'alaihim. Allahumma sihim adadan waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum ba'saka alladhi la yaruddul qaumadh dhalimin. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, hukumlah mereka. Sesungguhnya mereka tak mampu melemahkan-Mu. Ya Allah, cerai beraikanlah mereka. Porak-porandakan kesatuan mereka dan turunkan balasan-Mu ya Allah atas mereka. Ya Allah, kumpulkan dan binasakanlah mereka dan janganlah kamu sisakan sedikit pun dari mereka. Ya Allah, turunkan atas mereka dan semua pihak yang membantu mereka balasan-Mu yang tidak dapat ditolak oleh kaum pembuat kezaliman. Allahumma nahnu 'abiduk wa banu ibadik wa banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu, anak dari hamba-hamba-Mu, laki-laki dan perempuan. Ubun-ubun kami berada dalam tangan-Mu. Telah berlaku atas kami hukum-Mu. Adil pasti atas kami keputusan-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Allah dengan menggunakan semua nama yang menjadi milik-Mu dan Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau nama yang Engkau turunkan di dalam kitab suci-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah satu di antara hamba-Mu, atau dengan nama yang Engkau simpan di dalam rahasia gaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran yang agung ini taman bunga sepanjang musim di hati kami. Jadikan ia cahaya di dada kami, pelipur lara dalam penghapus gulana. Jadikan pula ia pembimbing kami menuju surga-Mu yang penuh kenikmatan. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa waffiqhum lil adli fi riayatihim wal rifqi bihim wal i'tina'i bi masalihim wa habbib ila ar-ra'iyya wa habbib ra'iyata ilayhim. Ya Allah, perbaikilah akhlak para pemimpin kaum muslimin. Bimbinglah mereka dalam menegakkan keadilan. Sayangilah mereka dan perhatikanlah mereka. Tumbuhkan kecintaan rakyat kepada mereka dan kecintaan mereka kepada rakyat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.